membahas materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, maupun kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam wadah yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang memenuhi wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung makna atau pengertian bahwa persatuan bangsa Indonesia yang memenuhi wilayah Nusantara. Yang pertama, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai macam pertentangan dan perselisihan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan dan persatuan politik. Jadi yang pertama, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal itu merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama seluruh bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah manapun, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan sektor perekonomiannya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, yang merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan. Lalu selanjutnya, bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu corak ragam budaya yang ada
di Indonesia menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan alasan pengembangan budaya seluruhnya yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu daerah atau wilayah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam melakukan pembelaan terhadap negaranya. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga hal tersebut menjadi faktor pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut, sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, faktor penghambatnya kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Lalu keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat. Lalu pendapat tersebut dapat memicunya lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedarahan yang berlebihan, juga dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Lalu geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kondisi inilah yang dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan bangunan dan hasil pembangunan yang masih belum dapat diatasi. Lalu selanjutnya munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap yang menonjolkan kelebihan budayanya atau terlalu bangga terhadap budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita yang tidak difilter dan langsung diterima oleh masyarakat. Hal ini kan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik maupun melalui kontak langsung maupun dari kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak seperti majalah, tabloid, ataupun
televisi, radio, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur maupun fasilitas lengkap sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar dengan mudah. Yang kelima, pembangunannya tidak merata. Pembangunan yang terpusat di wilayah tertentu atau bahkan di kota saja dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang tersebut. Apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Body baba badon. Body baba badon. Situ sampai di sana. Indahnya pemandangan banyak cewek. Body baba badon. Body baba badon. Situ sampai di sana. Indahnya pemandangan banyak cewek. Body baba badon.